Negosiasi. Saat budak api bulan No. 13 menginjaknya, api hijau di tubuhnya mengalir ke kakinya, mengalir ke arah roh void di bawah kakinya. Wow! Api hijau menutupi permukaan bola merah, mengeluarkan suara, mendesis, mengikis bola merah dengan putus asa. Yuehwonu adalah makhluk unsur yang diciptakan oleh roh api dari keluarga Yuanling. Api hijau yang membentuk tubuh mereka disebut Phantom Gold Spark. Itu bisa dianggap sebagai perwujudan dari puncak roh api. Meskipun kekuatan Yuehwonu ditekan oleh surga ke-17, kekuatan api Venus ajaib masih tidak bisa diremehkan. Bakar menjadi abu untukku, hahaha. No. 13 dengan kuat menginjak bola merah di bawah kakinya, menuangkan api dengan tidak hati-hati. Meskipun permukaan bola merah mendesis, tetapi dengan lingkaran riak yang terus bergulir, percikan emas ajaib tidak dapat mengikis bagian dalamnya sama sekali. Om. 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 Pada saat ini, semua orang yang hadir mendengar 3 suara mendengung dari dalam bola merah. Wow! Kolom darah mengalir keluar dari bola berwarna darah. Di bawah aliran cepat kolom darah ini, itu berubah menjadi tangan besar berdarah, meraih nomor 13, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke arah hancurkan. Boom! Boom! Di bawah hentakan yang konstan, armor di tubuh No. 13 juga jatuh satu persatu, dan api hijau di tubuhnya juga mulai kehilangan bentuknya. Melihat adegan ini, nomor 14 yang mengikuti di belakang meraung dan juga bergegas menuju bola merah. Tapi sebelum nomor 14 bisa mendekat, kolom darah kembali keluar dari bola merah. Kolom darah ini juga berubah menjadi tangan raksasa, yang menyambar nomor 14 dengan kecepatan kilat dan mulai menghantam dengan keras. Kedua budak api bulan terkadang bertabrakan satu sama lain, dan terkadang menabrak tanah. Meskipun budak api bulan sulit menerima kerusakan nyata karena bentuknya, energi dalam inti roh masih akan dikonsumsi di bawah pukulan yang begitu keras. Pada akhirnya, setelah sulit diubah, mereka akan berubah menjadi keadaan dari inti roh. Adapun untuk membunuh inti roh dari budak Yuehwo, sulit bagi makhluk biasa dari sisi lain untuk melakukannya. Budak Yuehwo ini telah mati berkali-kali dalam keadaan berubah menjadi inti roh, dan telah diselamatkan oleh Yuanling Clan lagi dan lagi untuk mengembalikan bentuk aslinya. Namun, lawan saat ini adalah klan Wukong, dan mereka memiliki cara untuk menghancurkan inti spiritual sepenuhnya. Boom, boom, boom. Melihat api hijau di tubuh kedua budak Monfire semakin lemah, suara tebal tiba-tiba datang dari tidak jauh, berhenti. Sebuah bola merah, dan di tangan Yuehwonu, ada 12 percikan api emas hantu dengan berbagai bentuk mengambang, yang masing-masing memiliki filamen api tipis yang ditarik keluar, membentuk lingkaran sihir yang unik. Lingkaran sihir ini adalah formasi ledakan api emas ajaib, salah satu metode Yuehwonu yang paling kuat. Baru saja nomor 13 dan nomor 14 bertarung melawan roh Wukong itu, dan nomor 12 menjerat roh Wukong lainnya. Nomor 12 baru saja menaklukkan roh Wukong ini, tetapi melihat kedua anak buahnya dipertaruhkan. Sebagai upaya terakhir, dia hanya bisa mengancamnya dengan Void Spirit di tangannya. Setelah api emas hantu No. 12 meledak, bahkan bola merah tidak dapat melindungi makhluk di dalamnya. Lepaskan dia dari lingkaran sihir, dan aku akan berhenti. Suara menawan datang dari bola, dan wanita manusia yang telah menyelamatkan Luo Zeng sebelumnya yang menghancurkan dua budak Monfire. 12 percikan emas hantu di telapak No. 12 melayang ke tubuhnya, dan dengan lemparan ringan, bola merah di tangannya terlempar ke tanah. Kedua tangan berdarah yang dilepaskan oleh bola merah di sini dengan cepat menyusut kembali menjadi bola merah setelah melepaskan dua budak api bulan. Kerangka di bola merah muncul dari dalam. Kerangka ini dipukul keras oleh Luo Zeng tanpa kerusakan apapun, tetapi karena dia telah memegang budak api bulan yang dibentuk oleh percikan emas hantu, bekas luka tertinggal di kerangka. Kekuatan percikan Venus ajaib dapat dilihat. Sayangnya, Luo Zeng melihat adegan ini dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Jika kedua belah pihak ini dapat melawan kedua belah pihak, itu adalah adegan yang paling ingin dilihat Luo Zeng. Perhentian seperti itu adalah hasil yang dapat diterima oleh keduanya, tetapi ini adalah berita buruk bagi Luo Zeng dan Feng Ge. Saat daging dan darah di tulang memadat, tulang-tulang itu berubah menjadi penampilan wanita manusia lagi, dan roh Wukong lainnya mundur di belakang wanita manusia itu, dan wanita manusia itu berkata dengan dingin, jika Anda ingin memutuskan pemenangnya di sini, kami secara alami akan menemanimu. Klan Wukong telah melawan klan Yuanling selama bertahun-tahun, dan dalam banyak kasus, klan Yuanling berada di atas angin, bahkan dalam posisi yang sangat menindas melawan klan Wukong. Tapi klan Wukong tidak pernah gentar, dan sampai batas tertentu, klan Yuanling tidak ada hubungannya dengan klan Wukong. Pada tanggal 12, Yuehwonu menatap wanita manusia itu dengan dingin, dan segera berkata, aku sedang tidak mood untuk memutuskan hasilnya di sini. Tujuan kami adalah untuk menangkap anak itu dan kembali, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Baru kemudian saya tahu bahwa Luo Zeng memiliki kunci ke sisi lain.
No. 12 berpikir bahwa keluarga Wukong tidak mengetahuinya, dan hanya turun setelah melihat dirinya datang. Ia ingin mengalihkan perhatiannya secara alami jika dua roh Wukong bisa, yang terbaik adalah mundur. Menangkap anak itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Wanita manusia di atas bola merah itu tersenyum tipis, tapi mereka memiliki kunci untuk membuka kuil di tangan mereka, jadi itu ada hubungannya dengan kita. Mendengar ini, no. Pertama, selain itu, untuk membuka kuil ini, ketiga kekuatan telah menghabiskan banyak usaha, dan akhirnya menunggu sampai kunci rahasia dari sisi lain muncul di dunia. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini? Benar, tangan yang menangkap anak itu. Lanjut nomor 14. Baru saja, nomor 13 dan nomor 14 dihancurkan dengan parah oleh wanita manusia, mengisi kembali banyak debu bintang, dan kemudian pulih secara bertahap, dan api hijau yang membakar tubuh mereka menjadi jauh lebih intens. Tangan itu secara alami milik kita, kata suara lain dari roh kosong. Hei, siapapun yang mendapatkannya, siapapun yang mendapatkannya. Nomor 14 adalah yang paling dekat dengan sisi Luo Zeng, dan menganggap Luo Zeng dan keduanya sebagai ikan di talenan. Ketika suara itu jatuh, tiba-tiba dia langsung melangkah ke Luo Zeng. Bum bum bum. Ketika Luo Zeng mendengar Wukong dan Yuanling mendiskusikan kepemilikan lengannya, niat membunuh muncul jauh di dalam matanya. Sama sekali tidak ada peluang dia menang melawan dua klan besar sendirian. Namun, kedua klan besar ini awalnya adalah musuh hidup dan mati. Jika mereka ingin bertahan di celah antara dua klan besar, hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu membuktikan kekuatan mereka sendiri. Melihat budak api bulan ke-14 datang langsung kepadanya, kekuatan dewa kemarahan di tubuh Luo Zeng tiba-tiba meledak. Jalan yang muncul secara otomatis. Untuk melewati area pertama, Yue Huonu pernah memadatkan tubuhnya. Pada saat mereka mencapai area kedua, mereka telah pulih hingga setinggi puluhan kaki. Budak api bulan No. 14 berpikir dengan sangat sederhana, hancurkan manusia ini dengan kekuatan absolut, lalu potong lengannya yang merekam kunci rahasia dari sisi lain. Meskipun Yue Huonu pada dasarnya adalah budak dari klan Yuanling, mereka masih memandang rendah semut-semut ini di langit yang lebih rendah. Ketika nomor 14 bergegas ke depan Luo Zeng, adegan tak terduga muncul di nomor 14. Tubuh Luo Zeng tiba-tiba mulai membengkak, dan satu jari tiba-tiba meraih bahunya, dan tangan lainnya membanting ke arah dadanya. Tangannya, No. 14 hampir lupa untuk bertahan saat ini, tetapi menatap tangan Luo Zeng dengan mata yang luar biasa. Baju besi budak Yue Huo adalah gaya terputus di bahu. Luo Zeng mengulurkan tangan dan jatuh ke bahu, dikelilingi oleh percikan emas hantu di tubuhnya. Tidak peduli apa itu, selama itu menyentuh percikan emas hantu di tubuhnya, itu akan terbakar habis. Tapi lengan Luo Zeng aman dan sehat. Sementara nomor 14 masih dalam keadaan linglung, tinju Luo Zeng yang lain telah dikirim ke dada nomor 14. Boom. Armor di belakang No. 14 langsung diterbangkan, dan di bawah pengaruh kekuatan tinju Luo Zeng, pantong Venus Fire hijau berubah menjadi tiang api dan dimuntahkan dari belakang, dan apa yang dimuntahkan bersama dengan tiang api adalah inti roh itu. Mengandalkan kekuatan kasar, hampir tidak mungkin menghancurkan inti roh. Tapi inti spiritual adalah tubuh utama Yue Huonu. Setelah meninggalkan tubuh Yue Huonu secara alami akan runtuh. Wow. Armor No. 14 tersebar di mana-mana, dan api berkobar di mana-mana. Itu runtuh sekali di daerah gurun melingkar, dan butuh banyak debu bintang untuk memulihkannya, dan runtuh lagi setelah pukulan ini. Percikan emas hantu mengalir di tanah, memaksa Feng Ge untuk terus mundur. Di bawah retret yang tak terbendung ini, wajah Feng Ge penuh kejutan. Dia berpikir bahwa Luo Zeng bisa bertarung melawan budak api bulan, tetapi itu tidak akan sesederhana itu, hanya satu pukulan yang akan menyelesaikannya. Bahkan Luo Zeng sendiri agak bingung. Hal terpenting dalam tubuh Yue Huonu adalah inti spiritual. Namun, inti roh umumnya dibungkus dengan api bintang emas ajaib. Dalam pertempuran, hanya sedikit lawan yang berani menembus api bintang emas ajaib untuk mengambil inti roh, yang berarti lawan akan terbakar seluruhnya oleh api bintang emas ajaib. Jika dihadapkan dengan beberapa keberadaan yang sulit, Yue Huonu akan membiarkan inti roh berkeliaran di dalam tubuh terus-menerus, sebagai ranjang kematiannya sendiri. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya tinggal di satu tempat. Namun, budak Yue Huo pada tanggal 14 memiliki temperamen yang sembrono. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng akan menjadi begitu besar, apalagi dia sama sekali tidak takut pada Huan Jin Xing Huo. Swoosh. Setelah terbang dalam jarak tertentu, inti roh itu jatuh ke Gobi dan berguling di depan nomor 12. Kunci ke sisi lain ada di sini, saya tidak tahu siapa lagi yang ingin mengambil tangan saya. Setelah Luo Zeng bereaksi, dia juga berkata dengan suara dingin. Yue Huonu dan klan Wukong masih menjaga keseimbangan,
Luo Zeng harus memberitahu mereka bahwa tidak mudah untuk menang sendiri, dan jika ada kerugian, mereka akan ditelan oleh lawan satu sama lain. Nomor 12 membungkuk dan mengambil inti roh di tangannya, menatap mata Luo Zeng menjadi rumit. Wanita manusia dalam bola merah juga mengerutkan kening, membunuh budak api bulan dengan satu pukulan. Kekuatan anak manusia ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Jika dia ingin menyerangnya sesuka hati, akan ada 2 budak Monfire yang mengawasinya. Setelah meluruskan taruhannya, sebuah senyuman muncul di wajah wanita ras manusia. Ini benar-benar sebuah kesalahan, saudara manusia ini sangat kuat, siapa yang berani mengambil tanganmu? Saya pikir semua orang harus pergi bersama, mari kita lewati situasi berbahaya ini dan membuka kuil bersama. Pada tanggal 12, budak api bulan tetap diam, ia juga ingin memahami situasi saat ini, dan ketika ketiga pihak bertempur sampai mati, akan selalu ada satu sisi. Itu akan menguntungkan nelayan, itu harus menjadi pilihan terbaik untuk membuka kuil bersama. Hah? Luo Zeng menanggapi wanita ras manusia dengan mendengus dingin. Ketika dia datang untuk membuka kuil ini, dia awalnya berharap untuk masuk bersama Feng Ge. Tak disangka, kuil tersebut sudah menjadi incaran klan Wukong dan Yuanling, dan karena itu bisa lebih menjelaskan pentingnya kuil ini. Tapi memikirkan membiarkan Yue Huonu dan Wukong Spirit masuk, Luo Zeng merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Wanita manusia itu memiliki ekspresi sabar di wajahnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Zeng memang memenuhi syarat untuk menjadi tiang ketiga di sini, tetapi dia masih tidak memiliki hak untuk memilih, dan tidak ada cara lain selain menyetujui lamarannya sendiri. Jika kamu tidak menjawab, kamu akan setuju. Lalu, kita akan menjadi sekutu yang bertarung bersama jika kita mengubah permusuhan menjadi persahabatan, kata wanita manusia itu sambil mundur ke dalam bola merah. Kedua roh kosong itu melayang menuju pusat Gobi. Setelah nomor 12 mengumpulkan inti spiritual nomor 14, dia melirik Luo Zeng, dan berjalan dengan nomor 13. Luo Zeng tahu bahwa sulit untuk melarikan diri sekarang, dan dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Selain itu, dia benar-benar ingin membuka kuil. Jika dia mengandalkan Wukong Spirit dan Moonfire Slave untuk membuka jalan, akan jauh lebih mudah untuk melarikan diri. Melewati Gobi ini. Setelah bola merah mencapai pusat Gobi, ia berhenti, dan wanita manusia dari dalam bola merah itu keluar lagi. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan merentangkan ke depan, ketika ujung jarinya mencapai titik tertentu, ruang di depannya berfluktuasi, dan jejak kaki tak terlihat segera turun. Ledakan. Jejak kaki muncul tepat di depannya. Roh langit dan bumi sangat kuat, dan sekali ditempa, sulit dihancurkan untuk kehidupan demi kehidupan. Banyak kuil di 31 surga menggunakan metode ini untuk melindunginya, kata wanita manusia dengan fasih. Kata-katanya sepertinya diucapkan kepada Luo Zeng. Namun, roh langit dan bumi bukan tanpa cacat. Hal ini tidak membedakan antara kedekatan dan kedekatan. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan diserang, kata wanita manusia sambil mengulurkan tangannya dan meniup dengan lembut, dan darah kabut merah menyebar dari telapak tangannya. Ada energi samar di kabut ini, dan ketika kabut darah melayang ke depan, pemandangan aneh muncul. Kaki besar menginjak udara satu persatu, dan mulai menyerang kabut darah. Tapi kabut darah ini tidak berbentuk, jadi tentu saja tidak berpengaruh sama sekali. Roh langit dan bumi menjaga daerah ini. Seharusnya ada jalan yang bisa dilalui dengan aman. Jalan ini bisa menghindari serangan semua roh langit dan bumi. Secara alami, tidak mungkin melihat dengan jelas dengan mata telanjang, tapi menggunakan kabut penginduksi darah ini untuk menarik serangan jiwa ki surga dan bumi, Anda dapat dengan mudah membedakannya. Lanjutnya. Boom. Saat jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya menginjak kabut darah juga menguraikan jejak kaki itu. Dan di antara jejak kaki yang tampak berantakan ini, jalan yang berkelok-kelok tergambar. Tidak ada jejak kaki yang menginjak jalan ini. Jelas, ini adalah jalan yang dikatakan wanita manusia itu. Selamat tinggal patung Ciyu. Luo Zeng menatap jalan di bawah jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya, dan mengaguminya di dalam hatinya. Jika bukan karena kabut merah yang menyebabkan jejak kaki ini keluar, mustahil untuk menemukan jalan ini. Wanita manusia itu mengatakan sesuatu kepada bola merah lainnya, dan bola merah itu langsung menuju ke jalan. Kemudian wanita manusia itu menoleh dan berkata kepada Luo Zeng dengan senyum di wajahnya, "Tolong." Jalan ini berliku, dan sangat tidak nyaman untuk masuk dan keluar. Dia takut Luo Zeng akan berbalik dan lari setelah dia masuk, menatap Yue Huonu membawa Luo Zeng pergi tiba-tiba bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Luo Zeng dan Feng Ge saling memandang dan melangkah ke dalamnya. Wanita manusia awalnya ingin menjadi ratu, tetapi budak api bulan pada tanggal 12 memadatkan tubuhnya dalam sekejap, dan mengikuti Luo Zeng selangkah lebih maju. Mereka bertiga hanya berhenti untuk sementara waktu, tetapi mereka masih menjaga hati mereka. Wanita manusia itu tidak menghentikannya,
dia bertanggung jawab di belakang ketika budak Yuehuo masuk pada tanggal 13. Boom, boom, boom. Di kedua sisi jalan, kabut merah yang menghilang menyebabkan jejak kaki yang tak terlihat menginjak-injak dengan gila-gilaan. Gobi datar sudah diinjak-injak, dan hanya jalan yang mereka lalui yang normal. Jalan berliku ini tidak terlalu panjang, di bawah pimpinan bola merah di depan, hanya butuh setengah batang dupa untuk bisa lewat dengan selamat. Ketika wanita manusia di belakang aula juga melintasi jalan ini, dia keluar dari bola merah lagi, meletakkan telapak tangannya di dekat bibirnya dan menghisapnya dengan ringan. Huhuhu. Semua kabut merah berkumpul menuju mulut wanita manusia itu. Setelah kabut merah menghilang, roh langit dan bumi juga berhenti menyerang, dan Gobi yang semula rusak dan berantakan kembali ke keadaan semula. Kamu bisa membuka kuil, wanita manusia itu berbalik dan berkata dengan ringan kepada Luo Zeng. Luo Zeng mengangguk dan berjalan menuju kuil. Ukuran kuil ini tidak kecil, setidaknya sangat besar di kuil yang dilihat Luo Zeng. Setelah melewati patung di depan kuil, gerbang kuil akhirnya muncul di depan Luo Zeng, dan pupil matanya sedikit menyusut di bawah tatapan seperti itu. Pintu gerbang candi dibakar, seolah-olah telah dilepaskan dan dibakar. Selain bekas terbakar, terdapat beberapa goresan dan penyok pada dinding di kedua sisinya. Bisa dibayangkan bahwa orang-orang itu telah menghabiskan banyak pemikiran untuk memasuki candi ini sebelumnya. Apakah kuil ini begitu kuat? Tidak bisa dibuka, Luo Zeng bertanya. Dalam kesan Luo Zeng, tidak sulit untuk menghancurkan kuil, bahkan jika itu adalah kuil mitian surga ke-13, itu dapat dibuka dengan kekerasan jika Luo Zeng memiliki cukup waktu, dan di surga ke-17, itu dapat menjatuhkan kekuatan langit yang lebih tinggi oleh. Cara orang-orang kuat ini bisa digambarkan sebagai berbagai trik, tetapi mereka tidak dapat menembus kuil ini. Budak Monfire mengabaikan Luo Zeng, dan senyum tipis muncul di wajah wanita manusia itu. Tentu saja itu tidak bisa dibuka, kalau tidak mengapa saya menunggu Anda datang. Dalam proses mencoba menghancurkan kuil, banyak meninggal orang-orang. Saya mendengar bahwa Raja Roh yang turun mati di sini, kan? Raja Roh dianggap sebagai tokoh yang sangat penting dalam klan Yuanling, dan Raja Roh ini turun untuk mengawasi pertempuran. Dengan yang murni melangkah ke sini orang, tujuannya adalah untuk merebut candi. Akibatnya, yang murni jatuh, dan bahkan Raja Roh pun ikut terlibat. Kematian Raja Roh dirahasiakan di dalam klan Yuanling, dan wanita manusia mengetahui berita itu melalui saluran khusus, dan dia berbicara seperti ini untuk membuktikannya. Kematian Raja Ling merupakan kerugian besar bagi keluarga Yuanling. Yue Huonu hanya menatapnya tajam, dan berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, buka kuil. Wanita manusia itu tidak peduli dengan sikap Yue Huonu, dan terus berkata kepada Luo Zeng, kuil ini memang sangat kuat, tapi itu hanya satu alasan. Lagi pula, tidak peduli seberapa padat benda mati itu, selalu ada cara untuk memecahkannya, tetapi jika menghancurkan kuil secara paksa akan menyebabkan malapetaka. Wajah wanita manusia itu mengenang, dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Dia juga ada di sini ketika klan Wukong memaksa masuk ke kuil. Untungnya, statusnya di klan Wukong tidak tinggi pada saat itu, dan kekuatannya tidak dianggap sebagai level atas. Dia berada di tepi terluar, dan orang-orang di lingkaran dalam klan Wukong semuanya musnah. Luo Zeng mengangguk, kuil bisa berdiri di sini selama bertahun-tahun, pasti ada alasannya. Ketika dia berjalan ke pintu, dia melihat sebuah batu persegi menonjol dari tengah gerbang, dan jalan bergaris terukir di atas batu persegi. Garis-garis ini sesuai dengan garis-garis di telapak tangan Luo Zeng. Baik Monfire Slave dan Wukong Spirit sedang menatap Luo Zeng. Kuil yang belum rusak selama bertahun-tahun ini akhirnya akan dibuka. Mereka juga sedikit gugup, terutama wanita manusia, dengan kilau aneh di matanya. Feng Ge, ikuti dari dekat, bisik Luo Zeng tiba-tiba. Feng Ge mengatupkan bibirnya, dan mendekati Luo Zeng dengan tenang. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kuil, tetapi nilai guna Luo Zeng terbatas pada pembukaan gerbang kuil. Setelah membuka kuil, keseimbangan jangka pendek dari ketiga pihak kemungkinan besar akan rusak. Pada saat ini, kita harus waspada. Luo Zeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan batu persegi. Garis-garis pada batu persegi melengkapi garis-garis di telapak tangan Luo Zeng. Ong! Sinar cahaya biru muncul dari garis-garis di ashlar, dan sinar cahaya ini membentang di sepanjang ashlar, dan terus berjalan di sepanjang celah di tengah ashlar, dari bawah ke atas, menyebar ke seluruh pintu. Saat lengan Luo Zeng sedikit dikerahkan, pintu mengeluarkan suara tumpul. Rumbel gemuruh. Ketika pintu terbuka ke dalam, Monfire Slave dan Wukong Spirit mundur beberapa langkah. Tidak ada alasan lain, kuil ini penuh dengan niat membunuh, meskipun Luo Zeng menggunakan kunci pantai lain untuk membuka gerbang kuil, tetapi mereka masih sangat waspada. Sebaliknya, Luo Zeng tidak memiliki rasa takut, dan tidak memperhatikan dengan baik situasi di kuil, dan membawa Feng Ge untuk melangkah ke dalamnya.
Aula utama di kuil itu awalnya gelap. Ketika Luo Zeng menginjak tanah, beberapa titik cahaya keemasan muncul di atas aula utama, seperti beberapa kunang-kunang terbang di udara. Saat bintik-bintik cahaya ini berkibar, satu demi satu lampu lilin menyala, menerangi aula dengan sangat terang. Di sekitar aula utama, deretan patung lain didirikan. Ada sebanyak 30 atau 40 patung. Sebagian besar patung ini mirip manusia, dan beberapa di antaranya memiliki bentuk yang aneh. Segera, mata Luo Zeng terpaku pada yang keenam tempat di sebelah kiri di patung itu. Murid-murid tiba-tiba menyusut. Patung tersebut bertubuh manusia dan berekor ular, yang merupakan milik marga Nuwa. Klan Nuwa dan ras manusia seharusnya memiliki hubungan darah, sehingga tidak mengherankan jika ditemukan patung-patung klan Nuwa di kuil-kuil ras manusia. Tapi patung ini persis sama dengan permaisuri Nuwa di Gunung Li. Tepat ketika Luo Zeng bingung, ekspresi terkejut di wajahnya semakin berubah ketika dia melihat patung di samping permaisuri Nuwa. Patung itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan itu adalah patung Ciyu. Patung yang kuat. Meskipun Luo Zeng hanya melihat Ciyu sendiri, dia telah melihat patung Ciyu berkali-kali. Patung Ciyu ini tidak berbeda dengan yang pernah dilihat Luo Zeng sebelumnya. Ada patung Nuwa dan Ciyou, tapi apakah ada patung Fuxi dan Dong Huang? Ketika dia memikirkan rencana ini, Feng Ge dengan lembut menarik Luo Zeng, menatap lurus ke salah satu patung. Patung itu setengah berlutut di tempat, dan pedang panjang menembus tanah. Itu adalah Kaisar Timur patung saya sendiri. Mengapa patung ayah Kaisar ada di sini? Feng Ge bertanya dengan lembut. Luo Zeng menyipitkan matanya dan melirik patung-patung ini. Masuk akal bahwa patung-patung ini juga termasuk Lai San, Kaisar Hong, dan yang lainnya, tetapi Luo Zeng belum pernah melihatnya, jadi saya tidak tahu apakah mereka ada di antara mereka. Patung di sini mungkin bukan Kaisar Timur itu sendiri, kata Luo Zeng. Bukankah Kaisar ayah? Jejak kebingungan muncul di mata Feng Ge. Ya, Luo Zeng mengangguk. Menilai dari benih rahasia pengikat darah 6 pola yang bersedia diberikan Nuwa kepadanya, dia tidak tahu bahwa kunci pantai lain terkandung dalam benih itu, dan dia mungkin juga tidak akan mengetahui keberadaan kuil ini. Kuil ini telah berdiri di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir telah melewati ribuan zaman yang kacau. Apakah itu Kaisar Timur, Ciyu, atau bahkan Nuwa, Fuxi, tidak mungkin untuk mendirikannya sendiri. Patung di dalam candi ini. Bukan ayahnya, mengapa terlihat persis sama dengan ayahnya, bukankah tidak mungkin? Di mana kuil ini? Feng Ge ragu-ragu. Feng Ge tidak tahu asal mula kekacauan ini, jadi tentu saja dia tidak bisa mengetahuinya. Dan Luo Zeng memiliki banyak pemahaman tentang sisi lain dan era kacau melalui 9527 dan semangat safir, dan dia telah melihat asal-usul umat manusia melalui Nuwa. Umat manusia di zaman yang kacau ini seharusnya tidak ada sejak awal, tetapi diam-diam ditanam oleh umat manusia dari sisi lain. Ketika Nuwa menunjukkannya pada dirinya sendiri, hati Luo Zeng ragu. Mengapa Nuwa lahir sebagai Nuwa? Fuxi lahir sebagai Fuxi. Jadi Kaisar Suanyuan Huangdi, Lis Han Senong, Dong Huang, Ciyou, Del, juga dilahirkan untuk mereka. Saat melihat patung-patung ini di aula utama, kebingungan di hati Luo Zeng langsung menjadi jelas. Entah itu Nuwa atau Fuxi, saya khawatir mereka sudah ada di peradaban manusia pada tanggal 77. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik teratas di era itu. Saat menyebarkan benih manusia di babak baru kekacauan, mereka secara alami akan mengutamakan penyebaran penggantinya sendiri. Pengganti itu mewarisi garis keturunan kuat mereka sejak lahir, jadi Nuwa mendirikan lisan, Suanyuan Huangdi menciptakan keluarga Yuxiong, Dong Huang Tai menggunakan pedang untuk memenangkan semua klan di dunia, dan mereka menjadi istana Taitian bersama. Dong Huang ini mungkin adalah Dong Huang yang asli, dan Feng Ge, ayahmu harus menjadi penggantinya untuk menyebar, lanjut Luo Zeng menjelaskan, dia yakin akan penilaiannya. Bagaimana mungkin? Saat Feng Ge masih bingung, budak api bulan dan roh Wukong menyerbu masuk. Aku tidak percaya kuil ini telah dibuka seperti ini. Wanita manusia dalam roh Wukong melihat sekeliling, nadanya penuh keheranan. Dong dong dong. Budak Yue Huo No, 12 melangkah masuk, dan langsung pergi ke tengah aula tanpa penjelasan apapun. Kamu pikir kamu bergerak cepat? Wanita manusia itu tersenyum, dan dengan tendangan voli, darah di bola merah menggumpal dengan cepat, dan darah menggumpal menjadi rantai dan menyapu ke arah nomor 12. Boom. Rantai itu baru saja meluncur sejauh 1 atau 2 kaki, dan budak Yuehuo ke-13 menginjak rantai itu. Rantai itu tampaknya memiliki kecerdasan spiritual, dan dengan cepat melilit tubuh budak Yuehuo ke-13. Pada tanggal 13, budak api bulan menunjukkan rasa sakit di wajahnya, tetapi setelah memblokir rantai, pada tanggal 12, dia langsung bergegas ke tengah aula. Terdapat arca tersendiri di tengah aula utama,
yang persis sama dengan arca di luar candi. Patung batu ini memandang ke bawah ke platform batu persegi di depannya dengan wajah tenang, dan di atas platform batu itu ada buku biru diam-diam terbang di atas. Ketika Luo Zeng dan Feng Ge memasuki kuil, mata mereka tertarik oleh patung Dong Huang, Fuxi, dan Nua, tetapi mereka mengabaikan keberadaan slip buku ini, dan tanggal 12 bergegas dengan begitu agresif, tujuannya justru untuk buku ini Jen. Hahaha. Nomor 12 tertawa aneh. Nyatanya, No. 12 tidak menyadari nilai candi ini, ia hanyalah budak dari klan Yuanling. Namun, klan Yuanling sangat mementingkan kuil ini, jika membawa kembali barang-barang berharga ini, statusnya mungkin akan sangat meningkat. Itu bisa berubah dari nomor 12 menjadi nomor 1. Tepat ketika Yue Huonu mengulurkan tangannya ke arah tablet, patung yang sedang membaca dengan kepala menunduk tiba-tiba mengangkat kepalanya. Patung itu melirik Yue Huonu, dan ekspresi kebingungan muncul di wajah pahatan batu. Orang yang membuka kuil seharusnya hanya umat manusia, mengapa kamu masuk ke sini? Bukan urusanmu. 10 tangan besar nomor 2 yang terulur langsung menamparkan patung itu. Dengan tamparan ini, patung batu biasa secara alami dapat dihancurkan. Namun, nomor 12 tidak mau mengerti bahwa patung orang ini juga berdiri di luar kuil. Jika patungnya begitu mudah dihancurkan, rasa jijik dari Wukong, Yuanling dan yang lainnya pasti sudah menghancurkannya berkeping-keping, tetapi patung di luar kuil masih kuat dan tidak rusak sedikit pun. Ketika Boom! Suara ledakan tiba-tiba datang dari aula. Tubuh kekar nomor 12 yang seperti gunung benar-benar kaku, membeku di tempat. Dari bahu kanan 12, inti spiritual diluncurkan, dan inti spiritual ini benar-benar hancur menjadi bubuk saat bergulir ke bawah. Wow! Inti roh telah hancur, mewakili kematian total Yue Huonu. Tubuhnya yang menyala-nyala menghilang seketika. Armor di tubuhnya tersebar di semua tempat. Inti spiritual, apakah inti spiritual hancur? Wajah Yue Huonu yang berbentuk api pada tanggal 13 berputar terus-menerus, mengekspresikan kepanikan. Monfire Slave sangat sulit dibunuh. Cara biasa tidak bisa menghancurkan inti roh sama sekali. Misalnya, nomor 14 telah mati 2 kali, tetapi selama masih ada Stardust, ia dapat segera dihidupkan kembali. Tapi patung itu menghancurkan inti roh hanya dengan 1 jari, dan membunuh 12. Patung itu tidak berhenti setelah membunuh Memanggil. 2 jari tak terlihat menembus. Pada tanggal 13, Yue Huonu berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi ketika jarinya menembus, inti spiritual dalam tubuhnya hancur di bawah guncangan tubuhnya, dan api bintang hantu yang membentuk tubuhnya padam. Dan yang lainnya jari tak terlihat, lalu pecah menjadi roh kosong lainnya. Bola merah di tubuh roh Wukong juga memiliki kekuatan cadangan yang kuat. Tapi jari itu memiliki daya tembus yang sangat menakutkan, dan bisa menembusnya tanpa ketegangan. Bola merah pasif itu bertebaran seperti tangki air yang pecah. Darah merah tua mengalir keluar dari bola merah tersebut, dan di dalam bola merah tersebut terdapat kerangka dengan bentuk yang aneh. Jelas kerangka tersebut tidak berbentuk manusia. Wanita manusia itu kaget saat melihat temannya terbunuh. Luo Zeng mengerti bahwa kuil ini sama sekali tidak mengizinkan non-manusia untuk masuk, dan patung itu sangat diincar, membunuh nomor 12 di awal, lalu nomor 13, dan akhirnya roh Wukong. Adapun wanita manusia ini, saya khawatir dia benar-benar memiliki hubungan dengan umat manusia. Sebenarnya dia mungkin adalah keluarga Nua asli, jadi patung itu tidak melakukan apapun padanya. Meski begitu, dia tetap di tempatnya untuk sementara waktu, tidak berani bergerak. Bahkan Luo Zeng dan Feng Ge dikejutkan oleh jari-jari itu, seharusnya itu adalah ukiran batu asli di aula, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Patung batu menatap Luo Zeng, Feng Ge dan wanita manusia itu melirik, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir orang yang datang akan menjadi penerus dari 39 pahlawan, tetapi saya tidak berharap itu menjadi salah satu dari mereka. Wanita manusia itu mendengar, mata 319 Yingji sedikit redup, wajah Feng Ge kosong, dan mata Luo Zeng berkilat. Dia menghitung sendiri patung-patung itu, dan ternyata total ada 39 patung. Senior, Luo Zeng Chao melengkungkan tangannya ke patung itu. Jangan panggil aku senior, patung itu menggelengkan kepalanya, aku hanya boneka hidup, dan aku hanya bisa bertindak sesuai perintah mantan tuanku. Boneka seperti itu hanya memiliki sebagian kecil dari ingatan pemiliknya sebelumnya, secara relatif bahkan tidak sebaik jiwa seperti 9527. Dia menatap wanita manusia itu sambil berbicara, dan berkata pada saat yang sama, sepertinya aku tahu dia pengkhianat, tapi aku tidak bisa menembaknya. Wanita manusia itu sangat gugup. Meskipun dia berasal dari ras manusia, dia sudah memberontak ke klan Wukong, dia secara alami takut dia akan dibersihkan oleh patung itu, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan patung itu, dia segera menghela nafas lega.
Tubuh manusia dan ekor ular, ras manusia macam apa? Kata Feng Ge tidak yakin. Di dunia ibu, suku Nuwa di Lisan memang bukan ras manusia, tapi mereka terkait erat dengan ras manusia, belum lagi manusia di Lisan cukup banyak, termasuk Kaisar Fuxi, jadi sebagian besar waktu itu masih manusia, klasifikasikan sebagai kekuatan manusia. Nuwa dan manusia berasal dari sumber yang sama, jadi tentu dihitung, kata patung itu dengan tenang. Setelah patung selesai berbicara, Luo Zeng terus bertanya, 39 pahlawan yang disebutkan oleh para pendahulu adalah pemilik dari 39 patung di depan saya. Patung itu mengangguk, tepat. Saya tidak tahu apakah mereka bisa tinggal di sisi lain. Luo Zeng bertanya lagi. Luo Zeng berjanji pada Raja Wuyu untuk membantunya menemukan sisi lain dari umat manusia. Secara teoritis, ras manusia di sisi lain pasti ada di sisi lain, lagi pula mereka menyebarkan benih ras manusia di era yang kacau ini. Tentu saja dia masih hidup, patung itu memandang wanita manusia. Itu dengan percaya diri, kamu klan Wukong sudah lama mencarinya, kan? Sayangnya, kamu belum bisa menemukannya sejauh ini. Wanita itu tetap diam. Sejak dia bergabung dengan klan Wukong, dia telah memilih jalan yang sama sekali tidak pasti. Apakah itu halal, tegak atau final, tidak ada ruang, tidak ada benar atau salah. Ini semua tentang kerinduan dan pengejaran ketekunan. Karena alasan ini, dia akhirnya berdiri di sisi berlawanan dari umat manusia. Bisakah kamu memberitahuku di mana mereka sekarang? Luo Zeng bertanya lagi. Pada saat ini, wanita manusia itu berkata, mereka tersembunyi di 33 surga, bagaimana mereka bisa memiliki pijakan? Bagaimana roh dari 5 elemen itu membuat hidup lebih mudah bagi umat manusia? Pantai lain adalah keluarga Yuan Lingwan, mereka berada di sisi yang berlawanan dengan umat manusia, dan bahkan banyak peradaban, tetapi sebagian besar peradaban bersembunyi di sisi lain, dan setelah naik ke surga ke-33, mereka memilih untuk mentolerir atau tunduk. Titik. Peradaban roh asli sangat kuat, bagaimana bisa begitu kuat? Ada peradaban kuat lainnya di langit atas, kata Luo Zeng dengan cemberut. Sekalipun peradaban Yuanling adalah peradaban terkuat di pantai seberang, mungkin ada ribuan peradaban dominan di pantai lain, besar dan kecil, bahkan jika beberapa peradaban menghilang dan beberapa peradaban tersembunyi seperti peradaban Safir, itu tidak akan terlalu banyak biarkan peradaban Yuanling memonopoli pihak lain. Menurut informasi yang diberikan oleh Jade Spirit, masing-masing dari 10 peradaban teratas itu luar biasa. Ada senyum di wajah wanita manusia itu, seolah-olah mengejek ketidaktahuan Luo Zeng. Kamu mengatakan itu sudah lama sekali, dan itu benar ratusan tahun yang lalu, tetapi sekarang hanya ada sedikit orang yang bisa melawannya. Dan keluarga Wukong kami akan itu salah satunya, Anda dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami. Luo Zeng membunuh budak api bulan nomor 14 dengan satu pukulan, yang membuat para wanita ras semakin tertarik. Ada sangat sedikit lawan. Mata Luo Zeng menyipit. Ya, entah dipaksa untuk bergabung dengan Dewan Scarlet, atau benar-benar menghilang di pantai seberang, wanita manusia itu mengangguk. Peradaban Safir telah lama tersembunyi di surga ke-13, situasi di sisi atas sisi lain telah mengalami perubahan drastis dalam ratusan era dewa, yang secara alami berbeda dari apa yang dipelajari Luo Zeng. Keluarga Yuanling hari ini lebih kuat dari yang dibayangkan oleh roh Luo Zeng dan Qing Yu. Dengan cara yang sama, kekuatan klan Wukong tidak seperti dulu lagi, dan telah menjadi salah satu dari sedikit klan besar yang dapat melawan klan Yuanling. Patung itu mendengarkan dengan acuh tak acuh pada percakapan antara Luo Zeng dan wanita manusia, dan setelah wanita manusia itu selesai berbicara, dia berkata, tentu saja saya tahu keberadaan para pahlawan, tetapi jika Anda ingin tahu, setelah Anda lewat di sana, saya akan menginformasikan. Setelah patung itu selesai berbicara, ia menunjuk ke tanah tidak jauh dari situ. Pola seperti langit berbintang muncul di tanah, dan ada fluktuasi ruang yang samar dalam pola tersebut, yang tampaknya adalah dunia lain. Apakah ini ujian? Luo Zeng bertanya. Ya, patung itu menunjukkan senyuman. Kuil Kaitian dibangun oleh umat manusia dengan seluruh kekuatan keluarga, dan mereka yang mengkhianati keluargaku mungkin tidak akan mudah lulus ujian. Sejauh ini, Luo Zeng tidak tahu bahwa umat manusia akan melewati kunci pantai lain. Apa tujuan menyembunyikan benih rahasia pengikat darah di Liuwen, tetapi mereka harus punya rencana sendiri. Jika ras manusia acak muncul di sini, itu bisa dikenali oleh kuil, saya khawatir itu terlalu biasa. Ada ujian, yang tidak mengejutkan Luo Zeng. Ayo pergi. Secara alami, dia tidak takut dengan ujian yang diberikan oleh kuil Kaitian, dan Feng Ge tidak ragu, dan berjalan di belakang Luo Zeng. Wanita manusia dari klan Wukong melihat pola langit berbintang tidak jauh dari sana, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Dia tidak dapat menentukan apakah kata-kata patung itu adalah ancaman atau intimidasi, mudah untuk memasukinya dengan gegabah, tetapi mungkin tidak mudah untuk keluar dengan selamat. Tingkat nafsu makan. Wanita manusia hanya ragu sesaat sebelum mengambil keputusan.
Kuil ini adalah benteng terakhir umat manusia, berdiri di surga ke-17 dan belum ditaklukkan selama bertahun-tahun. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Tubuhnya sedikit pecah dari dalam bola merah, dan ekor ular bergoyang, mengikuti Luo Zeng dan Feng Ge. Luo Zeng menginjak pola langit berbintang. Pola ini tampak seperti merkuri kental, ketika Luo Zeng menginjaknya dengan kakinya, cahaya bintang mekar dan langsung menelan Luo Zeng. Luo Zeng. Tanpa ragu, Feng Ge melompat ke pola langit berbintang, dan dia juga menghilang dalam sekejap. Berikutnya adalah wanita manusia yang terkenal. Bas-Bas. Pada saat diliputi oleh cahaya bintang ini, bintik-bintik cahaya tak terbatas menutupi kepala Luo Zeng. Langit penuh bintang menggantung di langit seperti sungai perak. Ketika dia berada di Huanyu, Luo Zeng juga mengagumi cahaya bintang di Huanyu, tetapi dibandingkan dengan pemandangan di depannya, bintang-bintang di dunia batin ayahnya pada dasarnya adalah setetes air di ember, dan bintang-bintang di atas kepalanya hampir tak terhitung banyaknya. Langit ditutupi oleh bintang-bintang. Dari setelah sudut mata Luo Zeng berlalu, dia mulai menjauh dari dirinya dengan cepat. Tidak sampai angin bersiul datang dari telinga Luo Zeng menyadari bahwa bukan karena bintang-bintang jauh darinya, tetapi dia jatuh dengan gila-gilaan. Di bawah ini adalah benua di malam yang gelap. Benua itu awalnya sekecil telapak tangan, tetapi dengan cepat membesar dalam pandangan Luo Zeng, dari telapak tangan ke peta, dan dari peta ke tanah terbuka. Tuhit itu. Melihat dia semakin dekat dan semakin dekat ke tanah, Luo Zeng terkejut. Hampir secara tidak sadar, dia ingin bangkit melawan langit. Bangkit. Bentuk guntur mengubah makna. Roh angin. Beberapa metode berturut-turut gagal memperlambat kecepatan jatuhnya. Kekuatan supernaturalnya tidak bekerja di sini sama sekali. Saat dia akan menyentuh tanah, kekuatan tak terlihat mendukungnya, dan tiba-tiba dia jatuh ke tanah dengan lambat dan lembut. Setelah bangun dari tanah, Luo Zeng pertama kali melihat tubuh fisiknya. Dunia batin hilang. 95-27, Tuan Qingyu. Roh sumber caotik juga tidak dapat digunakan, tubuhku. Setelah mengukurnya, dia menyadari bahwa dia sebenarnya sama seperti manusia. Belum lagi melepaskan kesadaran, jiwa yang keluar dari tubuh, bahkan penglihatan batin dan pergerakan energi sejati pun tidak bisa dilakukan. Dalam ilusi, aku menciptakan kembali tubuh fana untuk diriku sendiri. Itu cerdik, tapi apa tujuannya? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Di hutan belantara yang gelap ini, ada keheningan di mana-mana. Luo Zeng awalnya berpikir bahwa dia dapat menemukan Feng Ge, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin. Tes tersebut tidak memberikan petunjuk apapun, dan Luo Zeng hanya dapat bergerak maju tanpa tujuan. Karena itu adalah tubuh fana, tubuh tidak dianggap kuat setelah berjalan selama 1 jam, Luo Zeng secara bertahap merasa lelah, dan rasa lelah yang telah lama hilang muncul dari lubuk pikirannya. Sangat lelah. Luo Zeng menyentuh keringat di dahinya, dan setelah berjalan begitu jauh, aku khawatir itu tidak sebaik dia mengambil langkah sebelumnya. Tepat ketika dia mengantuk dan lapar, api unggun tiba-tiba muncul di kejauhan, dikelilingi oleh beberapa sosok samar di sekitar api unggun, dan di atas api unggun ada potongan daging yang telah dipotong menjadi tusuk sate, minyaknya bergerak. Sepotong daging memancarkan aroma daging yang dapat keluar ke dalam jiwa, terutama bagi Luo Zeng yang lelah dan lapar, ia memiliki godaan yang tak terbayangkan. Setelah melihat Luo Zeng, beberapa orang di sekitar api unggun menunjukkan rasa hormat di wajah mereka, dan memberi hormat kepada Luo Zeng dengan hormat, sepertinya Luo Zeng adalah pria besar yang hebat. Melihat sikap orang-orang ini terhadapnya, hati Luo Zeng sedikit melebar, dan dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke potongan daging itu. Di antara 7 emosi dan 6 keinginan, nafsu makan adalah yang paling kejam. Sejak Luo Zeng bigu, kecuali untuk menikmati makanan lezat di domain dewa, dia jarang berpesta. Sekarang dia telah berubah menjadi manusia biasa, begitu nafsu makannya dibangkitkan, itu sebenarnya seperti ini sengit. Ini tidak bisa dimakan. Makan itu harus mati. Kematian harus keluar. Orang-orang itu mengingatkan Luo Zeng, wajah mereka penuh kengerian. Luo Zeng menatap mereka dengan mata bingung, tetapi dia tidak lupa bahwa dia berada dalam ilusi untuk lulus ujian patung. Tetapi jika Anda makan daging, Anda akan mati, Luo Zeng masih tidak percaya. Luo Zeng melihat sepotong daging yang memancarkan aroma daging yang kuat, dan setelah menelan, dia masih siap untuk makan. Melihat hal tersebut, salah satu dari mereka melepas potongan daging tersebut, membuka mulutnya dan mulai mengunyah. Tepat setelah meminum beberapa suap, pria itu tiba-tiba memutar matanya, mulutnya berbusa, dan jatuh ke tanah. Beracun. Tidak bisa dimakan. Petik 2. Yang lain berteriak lagi. Melihat ekspresi orang-orang ini, Luo Zeng memutar matanya. Tes kacau macam apa ini, hanya tidak membiarkan diriku makan sepotong daging. Sekarang Luo Zeng dapat menanggungnya.
Lagi pula, di alam kegelapan, nyamuk hitam juga sangat menarik bagi Luo Zeng, tetapi Luo Zeng masih bisa menekan keinginan itu, hanya beberapa potong daging panggang yang harum. Orang-orang itu masih meneriakkan seperti orang bodoh bahwa itu beracun dan tidak bisa dimakan, melompat-lompat ke samping. Ini di mana? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah ini penilaian saya? Luo Zeng melontarkan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan orang-orang itu tidak menjawab sama sekali, seolah-olah mereka tidak memiliki telinga yang panjang. Setelah Luo Zeng mengangkat bahu, dia pergi. Hutan belantara tidak ada habisnya, dan perjalanan ini sepertinya tidak pernah berakhir. Ilusi ini memberi Luo Zeng terlalu sedikit pengingat, jadi dia hanya bisa melanjutkan. 2 jam kemudian, kekuatan fisik Luo Zeng benar-benar habis, dan sepertinya ada api yang tersisa di tenggorokannya, dan bahkan kesadarannya sedikit bingung. Benar-benar terlalu haus dan lapar. Saat pikiran ini muncul di benak, aroma anggur tiba-tiba tercium dari kejauhan. Aroma ini mengalir ke hidung, seolah tercetak di kedalaman jiwa Luo Zeng. Dia agak bingung pada awalnya, tetapi setelah tersentak, dia melihat dinding lampu yang terang di depannya. Semua jenis melon dan buah-buahan diletakkan di atas meja besar, dan anggur berwarna cerah sudah penuh, memancarkan aroma yang memabukkan. Orang-orang di sekitar meja juga berdiri, memberi hormat kepada Luo Zeng, dan berkata pada saat yang sama, alkohol tersedia, melon dan buah-buahan dapat diambil sendiri. Orang-orang ini tidak menghentikan saya, Luo Zeng sangat senang. Tapi itu beracun, semuanya beracun. Seseorang berkata tiba-tiba, gila. Luo Zeng menatap orang-orang itu, merasa seperti menjadi gila. Setelah dia direduksi menjadi tubuh fana, semua reaksi menjadi lebih nyata, dan nafsu makan yang terukir di tulangnya sulit ditolak. Dia hampir secara naluriah ingin memuaskan nafsu makannya, meskipun kehendak Luo Zeng sangat kuat, itu sama sekali tidak efektif pada saat ini. Saat Luo Zeng terhuyung-huyung ke arah anggur, melon, dan buah-buahan yang enak itu, sebuah suara muncul di benaknya. Setelah akhirnya tiba di kuil, bagaimana mungkin Luo Zeng rela keluar seperti ini? Six Desire Pass. Masuki dunia ini untuk menerima ujian, dan tidak ada pengenalan rinci tentang peraturan. Tetapi orang-orang itu telah membuatnya sangat jelas. Jika kamu memakan makanan ini, kamu pasti akan mati, dan setelah kamu mati, kamu akan keluar dari permainan. Ujian di depanmu adalah ujian kemauan murni. Meskipun Luo Zeng telah mengalami banyak hal di sepanjang jalan, jiwa telah menjadi sangat kuat, tetapi kekuatan jiwa yang murni tidak memainkan peran yang menentukan dalam peningkatan kemauan. Apalagi setelah kemauan diperkuat sampai batas tertentu, akan sulit untuk membuat kemajuan. Di masa lalu, Luo Zeng masih bisa menghadapinya dengan Severing Emotions Divine Dao, tetapi sekarang Luo Zeng telah kehilangan semua kemampuan dan kekuatan supernatural, dan tidak mungkin untuk menampilkan Severing Emotions Divine Dao. Mencium aroma anggur yang elegan, tenggorokan Luo Zeng bergerak, matanya menunjukkan tatapan tegas, dan dia memalingkan muka. Di hutan belantara, dia masih sendirian. Tubuhnya kelelahan hingga batasnya, terus-menerus mengingatkan Luo Zeng bahwa dia sangat lapar, dan tenggorokannya bahkan bisa mengeluarkan asap. Ketika dia melihat cahaya di depannya lagi, Luo Zeng tidak lagi berharap. Makanan di bawah lampu hanyalah siksaan untuk diriku sendiri. Di bawah lampu, orang-orang yang berkumpul penuh dengan makanan dan anggur, dan masing-masing lebih menarik daripada yang lain, yang menyentuh jiwa Luo Zeng dan membuatnya tidak dapat menahan diri. Titik. Terkadang Luo Zeng merasa ini sama sekali bukan ujian, tapi siksaan. 4 jam. 5 jam. 10 jam. Tubuh fana ini memiliki batas, jika mencapai batas, ia juga akan mati. Jadi ujian di depannya toh tidak bisa lulus. Luo Zeng sedang berpikir sambil berjalan ke depan seperti orang mati berjalan. Setelah berpikir seperti ini, dia akhirnya merasakan matanya menjadi gelap, matanya tidak bisa lagi melihat, dan dia jatuh ke tanah dengan suara celepuk. Saya tidak tahu berapa lama, kesadaran Luo Zeng secara bertahap pulih. Ketika dia bangun, dia melihat sekeliling untuk pertama kalinya. Jika dia gagal, dia seharusnya kembali ke kuil itu. Dia tidak lagi berada di hutan belantara, atau di kuil, tetapi di aula berlapis emas, duduk di kursi naga, mengenakan jubah naga, menatap pejabat sipil dan militer di depannya. Aku tidak keluar, jadi aku seharusnya lewat. Luo Zeng di kursi naga menunjukkan sedikit kegembiraan. Level pertama untuk menguji diri dengan nafsu makan, bagaimana dengan level kedua? Melihat pejabat sipil dan militer yang berdiri di lingering, mata Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh, apakah itu keinginan untuk kekuasaan? Jika semuanya diketahui sebagai ilusi, yang disebut kekuatan, kekayaan, dan kehormatan semuanya adalah awan yang mengambang. Kepada Luo Zeng, bagaimana keinginan untuk kekuatan ini menguji dirinya sendiri? Terlebih lagi, Luo Zeng tidak terlalu mendambakan kemuliaan dan kekayaan.
Yang ini seharusnya tidak terlalu sulit. Namun, Luo Zeng masih menganggapnya terlalu sederhana. Dalam waktu terbatas, ujian seperti itu benar-benar tidak ada artinya bagi Luo Zeng. Tapi ini ilusi, mimpi selama 100 tahun, 1000 tahun hanyalah sepotong kue. Pada awalnya, Luo Zeng masih bisa menghadapi dunia ini dengan wajah acuh tak acuh, tetapi seiring berjalannya waktu, dia telah tinggal di sini selama beberapa dekade sebagai kaisar fana. Sepertinya ingatannya yang sebenarnya telah berubah. Dia sepertinya menerima identitas kaisar fana ini di lingkungan lebih banyak. Dia memiliki keterikatan dengan rakyatnya, selir, dan segalanya, dan dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya. Ke dalam. Kuil. Patung di tengah memandangi langit berbintang dengan mata tenang. Di langit berbintang, Luo Zeng, Feng Ge, dan wanita manusia masing-masing menjalani ujian yang berbeda. Sebagai wayang, pemikiran patung masih normal, namun dibatasi dalam beberapa aspek. Misinya adalah menunggu pembukaan kuil dan memilih kandidat yang memenuhi syarat. Di dalam hatinya, sejak awal, dia menyangkal wanita dan Feng Ge yang berlindung di klan Wukong. Jika dia memiliki otoritas ini, dia mungkin mencegah kedua wanita itu memasuki langit berbintang untuk menjalani ujian. Apakah hasrat akan kekuasaan sudah berhenti? Kata patung itu. Sebaliknya, Feng Ge dan wanita manusia tampil jauh lebih baik daripada Luo Zeng. Gadis dari keluarga Wukong telah menembus 3 penghalang dari 6 keinginan. Yang membuat patung itu semakin aneh adalah bahwa Feng Ge telah menembus 4 penghalang berturut-turut. Tampaknya dia tidak memiliki 6 keinginan dan tidak dapat jatuh ke dalamnya sama sekali. Semua. Ngomong-ngomong, semakin kamu mengalami penghalang 6 keinginan, semakin kamu memikirkannya. Semakin rumit, semakin mudah terjebak di dalamnya, desah patung itu. Terlepas dari wanita dari klan Wukong, meskipun pengalaman masa lalu Feng Ge menyedihkan, itu jauh dari rumit sebelum bertemu Luo Zeng. Sebagian besar hidupnya dapat digambarkan sebagai membosankan. Godaan yang disajikan memiliki perlawanan yang cukup kuat. Dalam ilusi di langit berbintang, Luo Zeng telah memerintah selama 100 tahun. Dia tampaknya benar-benar lupa siapa dia dulu, dan hanya tahu bahwa dia adalah kaisar yang berkuasa atas dunia. Selalu ada pujian di telingaku, tapi satu kata adalah hukum dunia. 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Sampai suatu hari, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hati Luo Zeng. Kenangan asli membanjiri seperti air pasang, dan semua yang ada di depannya menjadi sangat konyol. Semua abdi dalam dan selir berubah menjadi tulang kering, dan kemudian menyebarkan abu tertiup angin. Istana besar itu runtuh dalam sekejap mata. Pada saat ini, Luo Zeng menyadari bahwa dia telah terjebak dalam level kekuatan dan keinginan untuk waktu yang lama, dan butuh ratusan tahun untuk menembus level ini. Namun, waktu di ilusi langit berbintang berbeda dengan di dunia luar. Waktu nyata ketika Luo Zeng terjebak hanya 2 batang dupa lagi. Setelah Luo Zeng melewati level ini, seluruh dunia sekali lagi terbalik, dan apa yang muncul di depan Luo Zeng adalah seorang wanita dengan kecantikan nasional dan aroma surgawi. Wanita menggaruk kepala dan berpose, dan beberapa wanita penuh kasih sayang. Nafsu. Luo Zeng mengangkat alisnya. Rintangan ketiga tidak sulit bagi Luo Zeng. Meskipun dia adalah tubuh fana, pengalaman perjalanan emosional tidak hilang. Meskipun wanita di depannya ini semua adalah kecantikan terbaik, mereka tidak dapat menggoyahkan hati Luo Zeng. Terlepas dari suara dekadensi dan pengaruh aroma Qi Luo, Luo Zeng masih menahan diri, dan lintasan ketiga tidak lambat. Lintasan keempat. Lintasan kelima. Lintasan keenam. Awalnya, Luo Zeng seharusnya yang paling terbelakang dari ketiganya, tetapi Feng Ge dan wanita dari klan Wukong sama-sama terjebak dalam tingkat nafsu, dan Luo Zeng memimpin. 6 desire pas telah berlalu, bahkan jika itu lulus penilaian. Jika ilusi langit berbintang ini seperti ini, tidak sulit, Luo Zeng hanya menghabiskan lebih banyak waktu pada lintasan kedua. Tapi Luo Zeng tidak meninggalkan dunia ini, dan bintang-bintang masih melayang di langit. Tepat ketika Luo Zeng bingung, langit yang dipenuhi bintang sekali lagi menutupi dirinya dalam posisi berputar. Adegan-adegan magis muncul di depan Luo Zeng. Hutan belantara, laut, gunung, dan sungai. Dengan pandangannya yang terus-menerus dibelokkan, dia benar-benar melihat seluruh dunia dari perspektif yang sangat makro. Ini adalah dunia besar yang hampir sama dengan dunia ibu, tetapi sama sekali berbeda dari dunia ibu. Dunia ibu adalah telur yang sangat besar, dan banyak negara besar ada di dalam telur, dan dunia di depan saya terdiri dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh vulkan Luo Zeng terus-menerus bolak-balik di antara bintang-bintang ini. Sebuah bintang besar melewati kepala Luo Zeng, mata Luo Zeng baru saja tersapu, dan informasi tentang bintang ini langsung masuk ke benaknya. Bintang itu disebut Dixuan, dan ada 80 juta orang yang tinggal di dalamnya.
Ada begitu banyak orang di sebuah bintang, dan orang-orang ini bukanlah makhluk sekunder di dunia batin. Gumam Luo Zeng. Ketika Luo Zeng melewati 3 bintang lagi, nama bintang itu muncul lagi di benaknya. 3 selubung bintang gabungan, 3 juta orang tinggal di 3 bintang ini, sungguh jumlah yang sangat besar. Lihat ke depan, Mei Xing, Tianan Xing, Tiger Xing. Mungkin karena tetap dalam ilusi di masa lalu adegan terlalu lama, reaksi Luo Zeng agak lambat, dan pada saat ini dia tiba-tiba bereaksi. Ini adalah era kacau umat manusia, yang merupakan era kacau pada tanggal 77. Suatu kali Luo Zeng juga melihat ketakutan keluarga yang melihatnya dan era kekacauan peradaban Safir. Namun, apakah itu pemandangan yang diberikan oleh mata pikiran, atau pemandangan yang ditunjukkan oleh roh Safir melalui instrumen peradaban, masih jauh dari bisa dibandingkan dengan pemandangan di depannya. Jumlah bintang-bintang ini sangat banyak, dan puluhan juta manusia hidup di setiap bintang. Jika dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi, dia hampir akan memperlakukan tempat ini sebagai dunia ibu yang lain. Kecepatan bintang meningkat dengan cepat, terus mendekati Luo Zeng, dan dengan cepat menjauh dari Luo Zeng. Bintang-bintang itu besar dan kecil, yang kecil berdiameter ribuan mil, dan yang besar ratusan ribu mil, atau bahkan jutaan mil, puluhan juta mil. Luo Zeng tidak tahu bahwa setelah melewati jutaan bintang, sebuah bintang besar akhirnya muncul di depannya. Bintang ini mungkin memiliki diameter ratusan miliar mil. Seluruh tubuh bintang itu berwarna merah menyala. Ia naik ke atas, memuntahkan api ke arah langit. Sangat panas. Saat mendekat, Luo Zeng juga merasakan panasnya bintang ini. Tapi sekarang tubuh fisik Luo Zeng telah kembali normal, meski panasnya luar biasa, dia masih bisa menahannya. Saat Luo Zeng terus mendekat, sebuah istana api besar muncul di bawah. Seluruh istana berwarna merah gelap, dan ada lebih banyak lava cair yang mengalir di dalamnya. Lava itu hanya pengamatan Luo Zeng. Faktanya, pada suhu setinggi itu, materi apapun berubah menjadi bentuk yang aneh, dan benda yang mengalir itu terlihat seperti lahar. Bahkan, roh api itu hampir tidak dapat bertahan hidup di sekitar istana, dan istana api ini adalah area inti dari seluruh bintang. Ketika Luo Zeng mendarat di depan istana, dia melihat seseorang muncul di depannya. Orang ini memiliki alis merah dan rambut merah, telanjang dari atas ke bawah, duduk bersila di atas teratai api besar. Ketika dia melihat Luo Zeng, dia menunjukkan, silakan duduk. Yang mulia adalah, Luo Zeng bertanya. Luo Zeng ingat melihat orang ini di patung di kuil, dan dia juga salah satu patung itu. Aku adalah penguasa wilayah api, Dewa Vulkan Surong, kata pria berambut merah dan berambut merah itu. Ada 2 nyala api samar di mata Surong, seolah bisa membakar segalanya. Vulkan, alis Luo Zeng sedikit terangkat. Mampu berdiri patungnya sendiri di kuil di sisi lain, dan menjadi salah satu dari 39 pahlawan, dia mungkin juga pembangkit tenaga listrik teratas dalam umat manusia. Tes saya sangat sederhana, silakan duduk dan duduk di sebelah saya untuk sebatang dupa. Surong menunjuk ke teratai api di samping saya. Mata Luo Zeng berkedip 2 kali, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia melompat dan mendarat di teratai api. Saat dia duduk, api berkobar di mata patung Surong di kuil. Patung yang melihat potongan bambu memperhatikan tindakan Surong, lalu tersenyum dan berkata, "Hei, anak ini baru saja lulus ujian 6 keinginan dalam 1 tarikan napas, dan dia akan diuji oleh saudara Surong." "Aku akan bakar menjadi kokas," kata patung Surong ringan. Begitu suara patung jatuh, teratai api di bawah kursi Luo Zeng di langit berbintang ilusi berubah menjadi putih menyala dalam sekejap, dan cahaya putih melesat ke atas, menutupi tubuh Luo Zeng. Bas! Surong menatap Luo Zeng di teratai api, dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Dia memiliki temperamen yang keras dan tidak pernah mengalah. Meskipun patung itu hanya sinar dari rohnya, itu masih sangat ketat, dan dia menabrak dirinya sendiri pada lintasan pertama, jadi hanya bisa dikatakan bahwa anak ini tidak beruntung. Namun, ekspresi acuh tak acuh di wajah Surong hanya bertahan untuk waktu yang sangat singkat, dan segera, tatapan aneh muncul di matanya, dan tatapan aneh ini dengan cepat berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Permukaan tubuh Luo Zeng dikelilingi oleh pusaran emas, menyerap semua panas dalam teratai api, dan teratai api hampir tidak menimbulkan banyak masalah bagi Luo Zeng. Terus seperti ini, apalagi waktu untuk sebatang dupa, bahkan jika itu 1 jam, sehari, sebulan, Luo Zeng mungkin aman dan sehat. Saat pikiran Surong berubah, panas teratai api semakin kuat. Cahaya dari teratai api berubah dari putih menyala menjadi biru yang indah, dan cahaya biru ini memantulkan tubuh Luo Zeng dalam warna yang aneh. Tapi Luo Zeng duduk di dalamnya dan tetap acuh tak acuh. Setelah sebatang dupa, Huo Lian berangsur-angsur berhenti, dan Luo Zeng duduk dan membungkuk kepada Surong. "Surong senior, bisakah kamu melewatinya?"
Surong memandang Luo Zeng, untaiannya Hun memiliki banyak keraguan untuk bertanya. Tetapi ketika Surong menanam jiwa cabang ini, dia menetapkan otoritas untuk jiwa roh ini, sehingga dia tidak dapat mengajukan pertanyaan. Kamu bisa pergi sekarang, jawab Surong sederhana. Luo Zeng membungkuk ke Surong lagi, dan melompat dari teratai api ketika dia meninggalkan istana. Sosoknya terbang dengan kecepatan abnormal lagi, dengan cepat menjauh dari bintang besar yang tak terbayangkan ini. Seperti yang dikatakan Surong, area ini adalah wilayah api, yang dulunya dikuasai oleh Surong. Setelah meninggalkan domain api, bintang-bintang biru es di kejauhan melayang menuju Luo Zeng. Meskipun bintang-bintang ini begitu besar dan mengerikan, tubuh bintang-bintang masih jernih, dan tampaknya seluruh bintang itu murni. Segera, sebuah bintang putih murni datang langsung ke arahnya. Aliran udara yang kuat di sisi terluar bintang menggulung badai salju, dan mampu merobek hampir semua yang mendekatinya. Setelah masuk ke bagian dalam bintang, bagian dalamnya berwarna putih bersih dan sangat tenang. Sebuah istana es besar ditampilkan di depan Luo Zeng. Di dalam istana es, masih ada seorang pria dewasa kurus yang duduk sendirian. Permukaan tubuh pria itu berwarna biru bening, dan ada riak air di sepanjang permukaan tubuhnya yang mengalir. Luo Zeng belum bertanya, pria dewasa itu sudah menjawab, "Saya bekerja sama dengan Dewa Air, silakan duduk." Setelah melihat Dewa Api Surong menghadap Dewa Air yang tiba-tiba muncul, Luo Zeng tidak begitu terkejut. Sebaliknya, dia bergumam di dalam hatinya, bukankah 39 patung itu akan bergiliran dalam putaran ujian ini? Alam Buddha. Saat Luo Zeng bergumam di dalam hatinya, air perlahan mengalir keluar dari sekitar aula utama. Suhu di depannya sudah sangat rendah, tetapi air yang mengalir perlahan tidak membeku. Tetapi ketika aliran air menyentuh Luo Zeng, kesejukan menembus langsung ke kedalaman jiwanya, dan bahkan berpikir tidak dapat berlanjut dalam sekejap mata. Air ini sangat dingin. Luo Zeng diam-diam terkejut. Gonggong juga secara bertahap terendam oleh air, tetapi sebelum terendam, Gonggong berkata, "Bertahanlah selama sebatang dupa, dan Anda akan melewati." Gululu. Segera, air yang benar-benar transparan ini memiliki Luo Zeng. Gonggong tenggelam. Panas di tubuh Luo Zeng dengan cepat hilang, seluruh tubuhnya kaku, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dingin sekali. Meskipun tubuh Luo Zeng tidak takut dengan api, dia melewati level vulkan Surong dengan mudah, tetapi ketika menghadapi Gonggong, suhu rendah di luar batas akhirnya membuat Luo Zeng merasa sulit. Retak. Di bawah pembekuan, permukaan tubuh Luo Zeng mulai meledak dengan retakan. Apa yang membuat Luo Zeng semakin tertekan adalah tubuhnya terbelah, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun. Karena suhunya terlalu rendah, kamu bahkan tidak bisa menggunakan kekuatanmu. Pikiran Luo Zeng berputar dengan cepat. Ketika tubuh fisik mulai retak, bahkan roh Chaotic Source gagal diaktifkan, suhu rendah ini adalah yang pertama kali dialami Luo Zeng. Kekuatan ilahi itu sendiri adalah sejenis energi, dan aktivitas energi secara alami akan menghasilkan panas. Dalam keputusasaan, Luo Zeng mulai dengan gila-gilaan mengekstraksi kekuatan Senjun. Saat kekuatan para dewa mulai berenang terus-menerus di dalam tubuh yang sudah kaku secara bertahap mulai pulih, dan sedikit panas menguasai, dengan cepat berkumpul bersama, dan kemudian menyebar keluar. Gonggong memandang Luo Zeng dengan acuh tak acuh, dan dia sedikit kecewa dengan penampilan Luo Zeng. Pemeriksa yang cerdas tidak boleh berhenti ketika mereka bersentuhan dengan air beku, sekarang sudah terlambat. Luo Zeng, yang telah membeku, tidak akan bisa bergerak lagi. Luo Zeng hanya berdiri di sana tanpa bergerak, bahkan tidak bisa mengedipkan matanya. Dari luar, Luo Zengermi tidak memiliki cara untuk membebaskan diri. Tetapi dalam tubuh Luo Zeng, kekuatan para dewa berputar di sekitar tubuh fisiknya hari demi hari, dan kecepatan memutar semakin cepat dan semakin cepat. Semakin cepat kecepatan putarannya, semakin cepat panasnya naik. Tepat ketika Gonggong merasa bahwa Luo Zeng pasti akan gagal, jari-jari Luo Zeng tiba-tiba sedikit bergetar, dan kemudian lengannya mulai bergerak, diikuti oleh lengan, bahu, lalu tubuh dan kakinya. Orang ini, mata Gonggong terpaku. Saat tubuh Luo Zeng terus mencair, dia juga mulai menari dengan cepat. Saat tubuhnya menari, air beku di istana es juga mulai berputar di sekelilingnya. Dan karena air yang membeku berputar semakin cepat, suhu air juga berangsur-angsur naik. Sebelum sebatang dupa penuh, Gonggong melambaikan tangannya dengan lembut di air beku, dan air beku yang naik turun dengan cepat, dan dengan cepat mengalir bersih sepenuhnya. Di punggung Luo Zeng ada transpirasi kabut, seperti asap tebal. Itu adalah air beku yang tertinggal di tubuh Luo Zeng, dibentuk oleh transpirasi suhu tubuh Luo Zeng. Bisakah generasi muda mengucapkan selamat tinggal? Luo Zeng Chao membungkuk kepada rekan kerjanya. Gonggong melambai pada Luo Zeng, menandakan bahwa Luo Zeng bisa pergi.
Wilayah bintang yang dikendalikan oleh Gonggong disebut wilayah air, yang menempati sekitar 1/10 bintang di wilayah ini, dan hal yang sama berlaku untuk wilayah api Zurong barusan. Area air ini, area api, harus mirip dengan kekuatan super di dunia induk, dan kekuatan serta status Gonggong dan Zurong harus sama dengan Donghuang Tai dan Hua, tetapi mereka telah memasuki sisi lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu seberapa kuat sekarang. Luo Zeng berpikir sambil terbang di antara bintang-bintang. Melihat situasi ini, saya khawatir tebakan saya benar, dan saya benar-benar ingin menerima ujian dari 39 pahlawan. Tapi 39 orang ini adalah eksistensi terkuat umat manusia, dan merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan mereka. Tetapi memikirkan hal ini, Luo Zeng menyadari masalah lain. Maka bukankah dia harus menghadapi Permaisuri Nuwa, yang asli, bahkan Kaisar Timur Tai, yang asli, Ciyu, yang asli, dan seterusnya. Permaisuri Nuwa. Di dunia ibu adalah Nuwa ciptaan lain, itu bisa dikatakan bahwa itu benar, bahkan jika Anda memahami ini, wajah Luo Zeng masih akan sangat aneh. Ketika Luo Zeng bergerak dengan kecepatan tinggi, medan bintang di sekitarnya berubah lagi. Yang akan datang adalah bintang emas yang cerah. Ketika salah satu Venus besar menyelimuti dirinya secara langsung, ketika Luo Zeng mendarat, dia melihat patung Buddha emas di mana-mana. Penampilan setiap patung Buddha emas berbeda, dan itu berbaring dan berdiri, dan tampaknya memiliki berbagai postur. Patung-patung Buddha emas itu berbaris berjajar, dan tidak mungkin dihitung semuanya. Lagi pula, dimanapun di planet emas ini, mereka semua adalah Buddha emas. Ini adalah wilayah Buddha, kata Luo Zeng dengan mata tertuju. Di dunia ayah saya, ada bagian dari agama Buddha yang telah diwariskan, tetapi telah menghilang di alam para dewa, dan bahkan lebih tidak terlihat lagi di dunia ibu. Ini tidak sulit untuk dipahami. Peradaban dalam kekacauan pada tanggal 77 seharusnya tidak muncul di babak peradaban ini. Apakah itu Nuwa atau Donghuang, mereka hanyalah benih yang telah disebarkan. Mungkin pengaruh agama Buddha juga telah menyebar, tetapi tidak pernah berkembang. Bahkan vulkan Zurong yang baru saja dihubungi Luo Zeng, ketika Luo Zeng melihat-lihat karya klasik di dunia induk, dia juga memeriksanya. Itu adalah ras manusia yang telah berperang melawan langit yang retak, tetapi keluarga ini belum diteruskan, sekarang lebih menghilang di dunia ibu. Boom! Bel yang merdu dan panjang terdengar di depan Luo Zeng. Saat lingkaran cahaya keemasan mekar di depan Luo Zeng, seorang Buddha besar muncul di depan Luo Zeng. Sang Buddha seorang diri mengubah, Fain, dan hanya menatap Luo Zeng dengan mata yang ramah. Tepat ketika Luo Zeng ingin bertanya, Buddha tiba-tiba menutup matanya. Saat matanya tertutup, Luo Zeng merasa dadanya menjadi sangat berat, dan matanya juga tertutup, tidak terlihat, tidak terdengar, dan bahkan tidak terpikirkan. Tapi Luo Zeng, yang 6 inderanya tertutup, tidak jatuh ke dalam kegelapan. Di lubuk hatinya yang paling dalam, cahaya keemasan sekali lagi mekar, dan Luo Zeng, yang sadar akan Luo Zeng, menghadap Buddha lagi, dan Buddha masih menghadapi Luo Zeng dengan segel Dharma. Luo Zeng, di hati ini sekali lagi ditutup oleh Buddha, dan jatuh ke jantung hati lagi. Tapi hati Luo Zeng baru saja mekar dengan cahaya keemasan, menghadap Buddha lagi, dan jatuh ke lapisan ketiga aliran jantung lagi. Lapisan penutupan seperti itu, Luo Zeng tidak tahu lapisan mana yang telah dia capai. Dia hanya merasa bahwa perubahan waktu sangat lambat, dan setiap kali dia pergi dari kegelapan ke terang, dia selalu bisa melihat wajah Buddha yang tidak bahagia. Penilaian mudah. Ketika kegelapan dan cahaya tidak lagi bergantian, penutupan akhirnya berhenti. Apakah ini ujian keadaan pikiran? Luo Zeng menatap Buddha dan bertanya. Sang Buddha mengangguk, tepat. Perlu sebatang dupa untuk membuka segelnya. Luo Zeng bertanya lagi. Pendonor itu bebas, jawab sang Buddha. Itu bagus. Setelah Luo Zeng menarik napas dalam-dalam, pikirannya mulai mengalir dengan cepat. Dunia saat ini bahkan bukan ilusi, ini adalah keadaan di mana Buddha akan menjebak Luo Zeng di dalam hatinya. Karena itu adalah hati Luo Zeng sendiri, Luo Zeng secara alami sengaja melakukan apapun yang dia inginkan. Memikirkan pedang, hancurkan. Dengan fluktuasi pikiran Luo Zeng, pedang panjang tiba-tiba tumbuh di seluruh dunia. Di seluruh langit, sang Buddha tertusuk pedang panjang, dan dunia runtuh. Lapisan dunia ini seperti tirai besar, setelah dirobek oleh Luo Zeng, segera mundur, dan Luo Zeng disambut oleh dunia baru. Cara ilmu pedang yang mengutamakan kondisi mental adalah warisan dan medan pedang bintang, kata Buddha dengan tenang. Star Sword Realm. Luo Zeng mengangkat alisnya, memikirkan istana Taitian Donghuang Tai. Luo Zeng bertanya, Tuan Star Sword Realm, apakah Donghuang Tai? Tepat, kata Buddha. Tapi mengandalkan metode ini sendirian, aku khawatir akan sulit untuk menghancurkan penjara hatiku. Keadaan pikiranmu lebih dari tajam, dan kamu tidak cukup kuat.
Luo Zeng tersenyum sedikit, benarkah? Tapi itu tidak sulit untuk saya untuk menghancurkan dunia ini. Boom. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari segala arah dunia ini, sekali lagi menghancurkan seluruh dunia, dan dunia baru muncul di depan Luo Zeng lagi. Boom. 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 Dengan pengeboman terus-menerus Luo Zeng, dunia di sekitar hati Luo Zeng telah hancur menjadi 13 lapisan. Jika kita melanjutkan efisiensi ini, kita dapat memecahkan ujian Buddha dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Tetapi ketika mencapai lantai 14, pikiran Luo Zeng berubah menjadi pedang panjang lagi, tetapi kali ini pedang panjang yang muncul sangat kecil, dan dunia di depan Luo Zeng hanya menunjukkan beberapa retakan, dan itu tidak sepenuhnya rusak. Titik. Memikirkan pedang, patah. Alis Luo Zeng bengkok. Ada senyum damai di wajah Buddha, kamu lelah. Keadaan pikiran Luo Zeng selalu sangat tajam, tetapi terlalu tajam, dan konsumsi energi mental sangat besar, dan sulit untuk bertahan selamanya. Luo Zeng memang merasa lelah, dan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Jika Anda berbicara tentang kekuatan mental, tidak ada standar, dan saya khawatir Anda tidak dapat berolahraga. Keadaan pikiran awalnya misterius, itu semua tergantung pada pemahaman pribadi. Sang Buddha tersenyum ringan dan berkata, hanya saja dermawan tidak tahu jalan yang benar. Jika Anda tidak mempercayai saya memiliki kekuatan Buddha yang hebat untuk diteruskan ke dermawan. Kekuatan Buddha yang hebat, Luo Zeng semata berkedip. Tidak peduli apa, 39 pahlawan ini adalah eksistensi terkuat di era Hunyuan saat itu. Meskipun saya tidak tahu nama asli Buddha ini, tetapi dia adalah kekuatan besar di alam Buddha, dan kekuatan gaib yang dia berikan tidak boleh diremehkan. Tapi bukankah ini ujian? Mengapa kamu mengajarkan kekuatan supernatural? Luo Zeng menanyakan kebingungan batinnya lagi. Sang Buddha tersenyum ringan dan berkata, apakah akan menguji Anda tergantung pada apakah Anda mau atau tidak. Saya memiliki hubungan yang baik dengan dermawan, jadi saya tidak perlu mengujinya. Meskipun Buddha memiliki penjelasan seperti itu, Luo Zeng masih sedikit bingung, proses tes ini sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Tepat ketika Luo Zeng bertanya-tanya, Buddha tiba-tiba berbicara. Serangkaian kata-kata aneh masuk ke telinga Luo Zeng, tentu saja. Luo Zeng awalnya terjebak di dalam hatinya, tetapi sebenarnya tidak ada suara, dan Luo Zeng tidak mendengarkan dengan telinganya. Kata-kata ini. Ketika kata-kata itu diteruskan, Luo Zeng merasakan tekanan yang kuat di hatinya. Tidak ada artinya untuk mencantumkan setiap kata secara terpisah, tetapi dapat menghasilkan efek seperti itu jika digabungkan. Situasi ini sangat mirip dengan bahasa Sanskerta. Ketika Sang Buddha selesai melantunkan, tekanan di hati Luo Zeng telah mencapai puncaknya, dan kemudian tiba-tiba rileks. Luo Zeng merasakan perasaan hangat di hatinya, dan seluruh orang itu sangat rileks, dan kelelahan barusan tersapu dan kosong. Pedang berpikir. Boom. Pedang berpikir. Boom. Lapisan dunia sekali lagi dihancurkan oleh Luo Zeng. Ketika dia lelah, dia akan menjalankan metode pikiran yang diberikan oleh Buddha. Tidak lama kemudian, Luo Zeng akhirnya mendobrak dunia tertutup. Berhasil melewati penilaian Buddha, dan juga mempelajari kekuatan supernatural metode pikiran, Luo Zeng secara alami bahagia. Dia bertanya, saya tidak tahu mengapa metode hati ini disebut, apakah ini memiliki efek magis seperti itu? Metode Raja Hati, jika Anda menggunakannya dalam arah yang berlawanan, itu akan menjadi penjara hati saya, yang dapat menjebak orang dan penjara hati, jawab Sang Buddha. Terima kasih, tapi aku masih ingin menanyakan nama Buddha, Luo Zeng bertanya lagi. Sang Buddha dengan tenang mendorong ke arah Luo Zeng, dan seluruh wilayah Buddha mulai pergi. Saat wilayah Buddha akan pergi, dia mendengar suara Buddha datang, namaku, Tathagata. Buddha Tathagata. Luo Zeng mengingat nama itu dan terbang menuju kehampaan. Tampaknya di era kekacauan pada tanggal 77, alam Buddha mungkin merupakan kekuatan yang sangat kuat. Dalam benak Luo Zeng, karena peradaban No. 77 didominasi oleh manusia, itu seharusnya jauh lebih baik daripada putaran era kacau saat ini. Faktanya, putaran era kekacauan itu jauh lebih rumit daripada yang dipikirkan Luo Zeng. Segera, domain besar baru lainnya datang ke Luo Zeng. Ketika Luo Zeng mendarat di salah satu bintang, dia melihat seorang pria dengan penampilan cantik. Fitur wajah pria ini lebih lembut daripada wanita, dan dia memiliki temperamen khusus. Senior adalah, Luo Zeng bertanya secara rutin. Aku Dijun, jawab pria tampan itu. Dijun, murid Luo Zeng terbuka lebar. Pria tampan itu melambaikan tangannya pada Luo Zeng, dan segera berkata, ayo pergi, saya tidak punya ujian di sini, kamu akan lulus. Tidak ada ujian. Luo Zeng tidak terlalu terkejut setelah mengalaminya dengan Tathagata Buddha, tampaknya ujian ini untuk para pahlawan umat manusia ini untuk dikonfirmasi. Namun, Luo Zeng tidak segera mundur,
Dia tidak peduli apakah Dijun adalah manusia atau gagak emas, dia hanya menatap Dijun dan bertanya, Dijun senior, bolehkah saya bertanya apakah tujuan Anda sama di awal? Petik 2. Tujuan apa? Tanya Dijun. Hancurkan nasib kekacauan ini dan selesaikan jalan terakhir, kata Luo Zeng. Dijun menunjukkan senyum menggoda dan mengangguk, tentu saja mereka konsisten. Luo Zeng meringkuk bibirnya, tetapi berkata, sayangnya, Dijun, dalam kekacauan ini berdiri di sisi yang berlawanan. Mendengar kata-kata Luo Zeng, wajah Dijun menjadi sedikit rumit. Meskipun Kaisar Jun mewarisi segalanya dari dirinya sendiri, termasuk bakat, kepribadian, darah, dan bahkan kekuatan gaib, bagaimanapun juga itu adalah individu yang mandiri, dan bahkan Kaisar Jun sendiri tidak dapat mengendalikannya. Aku tahu. Dijun mengulurkan tangannya, dan embusan angin bertiup melewati Luo Zeng, yang mendorong Luo Zeng melampaui bintang.